Ibu dapat suami rewel, sabar. Bapak dapat istri rewel, sabar. Ini rahasia Pak, jangan sampaikan di luar ya, tidak datang Pak. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong, diam saja Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah banyak ngomong itu. Di perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 2 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan. Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah. Ada pernah ibu-ibu tanya saya, Ustadz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya kasih saja cerita. Bu, ada juga orang perempuan suka ngomel. Akhirnya suaminya, suatu ketika, dia bawalah istrinya pergi beli emas. Selesai dibeli emas, senang betul istrinya. Senang betul istrinya. Lalu dibawalah ke pinggir sumur. Lalu di tepi sumur dia bilang suaminya, dek, coba kau lihat itu sumur, masih ada air enggak? Begitu dia didorong suaminya masuk, rasai kau ngomel, silahkan di situ. Dalamnya ini sumur 14 meter. Lalu suaminya ngerokok-rokok di pinggir sumur. Tiba-tiba ada makhluk besar, tinggi, gemuk, naik. Kaget suaminya, siapa kamu? Saya iblis jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun dalam sumur ini. Ada perempuan ngomel terus di dalam. Wih, enggak betah saya. Masya Allah. Jadi Bu, sudah paham Ibu? Paham? Paham kenapa suami tidak betah di rumah? Ah, ini saja jin 400 tahun. Baru sejam dalam sumur lari dia. Pantas kalau suami tidak betah di rumah karena ibu selalu ngomel. Ya. Jadi kalau mau suami betah, cewek itu kalau disakiti tidak pernah lupa, tapi kalau menyakiti tidak pernah ingat. Tapi kini semuanya tak pernah aku merindukan dirimu yang aku cinta, kini telah berpaling muka. Guys, suatu ketika ada seorang anak kecil baru pulang mengaji dan dalam perjalanan pulang dia melewati sebuah pohon besar. Betapa terkejutnya dia ketika melewati pohon besar itu ada genderuwo bermata merah yang sedang menatapnya. Begitu ketakutannya dia sehingga dia mencoba menenangkan diri dan mengingat-ingat doa apa yang bisa dia bacakan untuk mengusir sang genderuwo. Ya, yang namanya anak kecil, doa yang dihafal tentu masih terbatas. Yang dia ingat saat itu adalah doa menjelang makan. Langsung saja tanpa ragu-ragu dia membacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina azabannar. Set! Sakti. Genderuwo langsung menghilang di balik pohon. Dan si anak berlalu dengan riang dan bangga karena berhasil mengusir genderuwo. Sementara itu di balik pohon, genderuwo tak henti-hentinya menggerutu. Sialan. Ratusan tahun gue mengganggu manusia, baru hari ini gue mau dimakan anak kecil.
Dengerin ya, kalau misalnya ada laki-laki yang menggombali kamu begini, kamu adalah separuh nafasku. Jangan bangga. Itu artinya dia membutuhkan 2 wanita supaya nafasnya lancar. Halo Mbak, baru pindah ya? Saya tetangga sebelah loh. Mbak tinggal sendirian ya di sini ya? Iya mas, saya sendirian aja. Kok bisa sendirian aja? Iya, baru aja keluar dari penjara. Kasus apa Mbak? Bunuh suami saya. Yaudah, saya permisi dulu ya Mbak. Jangan gitu dulu mas. Banyak waktu untuk memilih kebahagiaanku. Kebahagiaanku bukan pada harta yang melimpah, tapi pada senyum istri dan anak-anakku. Aku lebih cinta kepada wanginya tanah kampung Belacan ini daripada wanginya keramik di hotel sana. Kulitku lebih cocok terkena terik matahari di kampung ini daripada dinginnya di kamar AC. Aku tak butuh harta ini semuanya. Aku lebih suka dengan repetan bini aku daripada bisingnya kota kalian. Pergi tinggalkan kampung ini untuk selamanya dan jangan pernah kembali lagi kemari. Tunggu Tuan Muda. Sebelumnya kami mohon maaf Tuan. Sesungguhnya Tuan telah memenangkan ujian ini. Benar Tuan, ini adalah ujian iman dan kesetiaan bagi Tuan Muda. Dan Tuan telah memenangkannya. Kakek Tuan telah belajar dari pengalaman. Kakek Tuan sudah kehilangan anak karena cinta. Dan dia tidak mau kehilangan cucu juga karena cinta. Apa maksud kalian? Maaf Tuan, Tuan berhak atas seluruh kekayaan aset kakek Tuan. Dan kami akan mengalihkan seluruh harta kekayaan Matahirgut kepada Tuan Muda sebagai pewaris tunggal. Terus, perempuan itu siapa? Maaf Tuan Muda, sebenarnya Ibu Sofia adalah asisten pribadi yang disiapkan untuk membantu Tuan Muda. Beliau S2, lulusan terbaik dari University Amerika yang akan membantu pekerjaan Tuan Muda. Kalau begitu, aku serahkan semua urusan pekerjaan perusahaan itu kepada kalian. Dan aku akan tetap memilih hidup sederhana bersama istri dan anak-anak aku. Ma, ini Papa dapat WA dari teman Papa nih waktu sekolah. Dia katanya istrinya galak, suka marah-marah gitu, mah terus diruqyah. Sekarang malah jadi baik, lembut, nurut. Maksudnya Mama harus diruqyah juga gitu, biar lembut, baik. Cerita doang, ini mah cerita temen WA. Mama nggak perlu ruqyah. Mama perlunya rupiah. Dan saya jelaskan kenapa Indonesia tidak maju, kenapa Singapura maju, kenapa Korea Selatan maju, Taiwan maju, Israel maju. Karena ada yang mereka takuti. Taiwan takut sama Cina, daratan. Korea Selatan takut sama Korea Utara. Singapura takut karena dia adalah mayoritas orang Tionghoa di tengah lautan Melayu. Israel takut dia berada di tengah lautan Arab. Kalau dia nggak hebat, ya dikeremus. Indonesia, Tuhan pun tidak ditakuti. Ya. Jadi kalau Anda mau tanya kenapa nggak maju kita, Tuhan pun tidak ditakuti. Coba lihat orang yang masuk KPK.
Semua berdari sumpah di bawah kitab suci atau berpegang pada Bible. Sudah itu dia langgar, dan dia tidak takut sama Tuhan. Satu bangsa yang tidak ada yang ditakuti tidak akan maju. Itu kira-kira. Terima kasih. Assalamualaikum. Bupati dipersilahkan menaiki panggung, dan wakil bupati dan sekretaris. Elang matilah hobo.